baginda yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Berkumpul bertatap muka di tempat yang baik, di waktu yang baik, di kesempatan yang baik, di acara yang baik, plus di hari terbaik. Kenapa kita sebut di hari yang baik? Karena pada hari ini bertemu dua keistimewaan Ibu. Bertemu dua keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan sholat hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, pemimpin daripada segala hari. Yang kedua, keistimewaan bulan Muharram. Jadi mudah-mudahan hari terbaik ini Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasul, barang siapa yang Allah takdirkan kebaikan, Allah pengen di dalam dirinya itu baik, Allah pengen ada kebaikan di dalam dirinya, maka satu kunci Allah akan pahamkan urusan agama untuknya. Dan salah satu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan ini, Allah mudahkan untuk hadir ke majelis-majelis taklim. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, orang yang paling pelit di antara umatku itu bukan orang yang tak mau bersedekah, bukan. Orang yang paling pelit di antara umatku bukan orang yang tak mau memberikan hartanya untuk sebagian anak yatim, bukan. Orang yang paling pelit bukan orang yang tak mau isi kotak infak, bukan. Tapi apa kata Nabi? Orang yang paling pelit di antara umatku itu adalah orang yang ketika mendengar namaku tak mau berselawat kepadaku. Maka dari itu, ibunda-ibunda kami sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan kami membiasakan diri sekaligus mengajak ibunda-ibunda sekalian untuk mempermudah atau membiasakan lisan kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua RW 04 Perumahan Mahkota Riau, ada? Masya Allah, bersinergi ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PKK RT 1 sampai dengan RT 5, ada? Yang mana orangnya? Masya Allah, jazakallahu khairan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nur Alia, Ibu Sri Wahyuni Daulay. Yang mana orangnya Ibu? Masya Allah, tabarakallah, masih muda ya Ibu ya. Saya kalau melihat dari wajah Ibu ini, perkiraan saya kira-kira umur 24 sampai 25 tahun. Balik. Kalau saya benar alhamdulillah, kalau saya salah berarti ibunya awet muda. Biasa orang yang awet muda itu jarang marah. Mudah-mudahan ibu ketua kita ini jarang marah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pembawa acara tadi yang qadarullah tak asing wajahnya, usut punya usut, ternyata adiknya Ibu. Jadi kalau nampak wajahnya sama-sama muda, itu karena produknya sama, satu PT. Beliau anak ke-8, saya anak ke-7. Jadi kami ini sebenarnya kalau Ibu panggil nama tak masalah sama kami Ibu. Mau panggil nama kami Eki. Kalau mau panggil Ustaz kami anggap itu sebagai doa untuk kami. Itu ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan yang paling saya muliakan, ibunda-ibunda kami, para orang tua kami yang soleha lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah soleha, wajah berseri-seri, cantik-cantik pula, Masya Allah. Kami mohon maaf izin menunjuk ibunda kami, ibu yang baca Quran ini nampak kami kalau dari sini mirip pemandangan pun. Kalau
jauh mirip seri Sunda nama kami agak di sebelahnya lagi mirip Laudia Cynthia Bella. Tapi itulah sayang ibu sayang, secantik-cantik ibunda-ibunda kami ini tak ada yang lebih cantik daripada istri kami. Karena kebetulan istri kami bu dari semenjak kelahiran sampai sekarang baru kali ini ikut sama kami dalam kajian bu. Karena berhubungan anak kami masih kecil, maka inilah perdana semenjak anak kami lahir, inilah. Baik, ibunda-ibunda kami, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahun baru Hijriah atau memperingati tahun baru Islam. Insyaallah tak akan berlama-lama karena terakhir saya tanya ke orang rumah saya pas dia pulang dari kajian, saya tanya apa isi tausiah tadi dek? Jawabannya tak tahu bang, tak jelas panjang kali, yang jelas ustaznya ganteng. Jadi saya takut pas kajian kita kali ini ibu-ibu pulang, kemudian sampai di rumah ditanya sama suami ibu, apa isi kajian tadi? Tak tahu bang, tak jadi ustaznya, yang jadi ustaznya pakai jubah panjang warna putih. Dikira Walid bang, kalau itu Walid itu, Walid nak dewi boleh, itu Walid. Ibunda-ibunda kami, para ulama kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita tak akan berpanjang-panjang, tak akan berlama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin semangat betul ibu. Sebosan itu saya lihat di sini ibu. Baik, ibunda-ibunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita kali ini hanya 3 pembahasan. Ruang lingkup atau poin yang kita sampaikan hanya 3 pembahasan. Yang pertama, apa asal muasal atau sejarah adanya tahun baru Islam dalam kurung tahun baru Hijriah. Yang kedua, apa keistimewaan bulan Muharram, bulan yang per hari ini kita masuki. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyambut bulan tahun baru Hijriah. Itu dia Bapak Ibu ibunda kami sekalian. 3 poin saja. Kalau berani nanti lebih tolong mundur bagi ya. Baik, ibunda-ibunda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat kita dari poin yang pertama, yaitu apa asal muasal atau asal usul adanya tahun baru Hijriah atau tahun Islam ini. Jadi berangkat kita dari sebuah kisah di mana ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berumur 40 tahun. Anak Ustaz boleh diam? Halo. Enggak apa-apa ya. Tapi jangan pula dilarang anak kita ini masuk ke masjid, Bu. Bagus sebenarnya anak-anak kita ini membiasakan diri di masjid. Kembali kita ke topik pembahasan. Berangkat kita dari ketika baginda Rasul umur 40 tahun. Jadi kala itu terjadi gejolak yang amat dahsyat di kota Makkah, di mana para sahabat atau kaum-kaum Quraisy atau warga Makkah itu berbondong-bondong untuk menyembah berhala. Jadi dibikinnya berhala, kemudian di sebelahnya berhala yang dibikin. Melihat itu pusinglah kepala Nabi Muhammad SAW karena bingung atas kejadian tersebut. Naik baginda Rasulullah SAW ke Jabal Nur. Jabal Nur itu letak 2 hira. Jadi naik ke Jabal Nur sampai di puncak, turun sedikit ada 2 hira. Di sana baginda Rasulullah SAW itu berdoa memohon pertolongan kepada Allah selama 3 hari. Selama 3 hari Rasul berdoa, ya Allah, bagaimana petunjuknya ini Allah, berikan aku petunjuk atas kejadian ini ya Allah. 3 hari 3 malam Rasul di Gua Hira. Akhirnya apa? Di hari ketiga baru tibalah putusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril membawa wahyu. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, Iqra. Apa Iqra? Bacalah. Disuruh si Jibril itu. Jibril Muhammad baca. Hai Muhammad, bacalah. Apa kata Muhammad? Ma ana bi
Quraisy, saya tak pandai membaca wahai Nabi, wahai malaikat. Jadi Nabi itu seluruhnya dari sejak lahir sampai akhir hayatnya tak pandai membaca tulis itu. Maka Nabi itu disebut ummi. Ummi itu tak pandai membaca dan tak pandai tulis. Gunanya apa? Itu adalah skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berandai Nabi pandai membaca dan tulis, itu barangkali wahyu yang diturunkan Allah, orang-orang kira itu karena Muhammad. Makanya dibuatlah Nabi itu tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Singkat cerita ditanya lagi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra. Dijawab lagi sama Nabi Muhammad, maaf Nabi Quraisy, saya tak pandai baca wahai Jibril. Ditanya lagi sama Jibril untuk yang ketiga kalinya, hei Muhammad Iqra, bacalah. Kembali Rasul mengatakan, maaf Nabi Quraisy, saya tak pandai baca wahai Jibril. Barulah setelah itu Allah turunkan firman Allah, wahyu pertama sekaligus tanda bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setelah kejadian itu turunlah baginda Nabi kita Muhammad SAW dari Gua Hira menuju ke rumah Khadijah. Sampai di rumah Khadijah, akhirnya nampak si Khadijah. Nabi itu sedang menggigil karena perdana melihat Jibril menggigil Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diselimutilah oleh Khadijah. Itu beda kita sama Khadijah. Kalau Khadijah, Nabi pergi 3 hari tanpa izin, 3 hari tanpa kabar, pulang-pulang nak minta maaf, menggigil masih tetap diselimuti. Berandai kalau suami ibu pergi 3 hari tanpa izin, tanpa kabar, pulang-pulang nak minta maaf, menggigil aku bisa. Mungkin memang masih kita urus, tapi keluar langsung ke asrama aja. Itu makanya bangku kalau main izin ke kami, Bu. Pak Alisa, suami kami itu manusia biasanya, bukan Nabi, boy, ya. Jadi singkat cerita, pergilah baginda Rasul ke Siti Khadijah, diselimuti Siti Khadijah. Kemudian dari situlah baginda Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Jadi sebelum umur Nabi 40 tahun, Nabi itu bukan sebagai Rasul, belum diangkat sebagai Rasul, masih Nabi. Nabi masih bertitel sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul. Umur 40 di Gua Hira turun wahyu pertama, barulah di situ Nabi diangkat sebagai Rasul. Apa beda Nabi sama Rasul, Bu? Apa beda Nabi sama Rasul, Bu? Kalau Nabi ini tidak punya kewajiban untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi itu berdakwah hanya untuk dirinya sendiri dan disunahkan untuk berdakwah kepada sekelilingnya. Tapi kalau sudah turun wahyu, diangkat beliau menjadi Rasul, maka itulah dia punya kewajiban untuk dakwah secara terang-terangan. Semenjak beliau mendapatkan wahyu yang pertama tadi, maka dari situlah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah Nabi dari tahun ke tahun di kota Mekah, alhamdulillah berangsur-angsur banyak yang masuk Islam, mulai dari karib kerabat, saudara, keluarga, anak-anak, dan orang dewasa masuk semuanya, Bu. Masuk semuanya. Akhirnya kaum Bani Israel, kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya didatangilah oleh pemimpin kafir Quraisy. Siapa pemimpin kafir Quraisy kali itu? Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, Abu semua itu pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka merasa terusik atas dakwah Nabi, dibuatnya strategi. Strategi pertama, dikirimkan salah seorang pembunuh untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Diutuslah siapa itu? Umar bin Khattab. Diutuslah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu terkenal dengan keganasannya. Ketika perang, beliau sendiri lawan-lawannya, musuh-musuhnya 10 orang, habis dia. Jadi diutuslah Umar bin Khattab untuk membunuh baginda Rasulullah SAW atas perintah daripada pemuka-pemuka kafir Quraisy. Di perjalanan Umar bin Khattab bertemu kepada seorang kafir Quraisy lainnya. Ditanyalah sama kafir Quraisy,
Nabi Muhammad SAW. Apa kata kafir Quraisy itu? Wahai umat, sebelum kau bunuh Muhammad, maka lihat dulu adikmu itu. Adikmu bersama suaminya telah masuk ajaran Nabi, telah masuk Islam. Adikmu telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapatmu? Mendengar itu semua, pergilah Umar bin Khattab. Sebelum membunuh Nabi, pergi dia ke rumah adiknya. Sesampai di depan rumah adiknya, mau digedornya pintunya itu, tapi terdengarlah sayup-sayup adiknya itu membaca Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran adiknya itu, bergetar tangan si Umar, jatuh pedang yang dia bawa. Bergetar hatinya, luluh akhirnya hati Umar. Kemudian Umar masuk Islam. Jadi Umar yang keras kepala, keras hatinya, tegas, dengan baca Al-Quran aja luluh hatinya. Jadi kalau andai kita baca Al-Quran, dengar orang baca Al-Quran, lalu berarti ini keras hati daripada hati Umar. Itu simpulan itu. Akhirnya masuk Islamlah Umar bin Khattab, kekuatan baru untuk Nabi Muhammad SAW. Strategi pertama mengirim pembunuh tak berhasil. Dibuatlah strategi kedua. Apa strategi keduanya? Dilakukanlah penawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datanglah siapa Abu Talib, tiga Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Hei Rasul, nampaknya umat kami dan umat kamu sudah berpecah belah. Nampaknya kota Mekah tak lagi seperti yang dulu. Bagaimana kita buat kebijakan? Bagaimana kita buat kesepakatan?" Dibuatlah kesepakatan. Kesepakatan pertama, kami tunjuk engkau sebagai pemimpin dari pasukan kami. Kami tunjuk engkau sebagai orang yang sangat kami hormati. Kami berikan harta yang banyak. Kalau kau ingin wanita, kami berikan wanita yang banyak. Satu minta kami, tinggalkan dakwah yang engkau ajarkan kepada umat-umatmu. Apa kata baginda Rasul? Andailah kalian letakkan matahari di tangan kanan, kemudian bulan di tangan kiri, tak akan kutinggalkan dakwah ini. Nabi itu tegas kok. Nabi saja tegasnya dibilang seperti itu. Akhirnya penawaran pertama tak selesai, timbul penawaran kedua. Apa kata orang-orang kafir Quraisy tadi? Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita berdakwah terus silih berganti? Hari ini kita berdakwah menyembah agama lagi, hari esok kita menyembah agamamu. Hari esoknya lagi menyembah agama kami, begitu seterusnya. Apa kata Nabi? Nabi tidak mau. Kemudian penawaran ketiga datang oleh kafir Quraisy itu. Apa penawaran? Lebih gila lagi. Ini adalah Muhammad. Gimana kalau misalnya kita berdakwah sehari kita menyembah Tuhan kami, 1 tahun kita menyembah Tuhan kalian. Dari situ mulai bingung Nabi Muhammad SAW. Nabi ini beda sama kita bu. Kalau Nabi bingung, ragu, turun wahyu dari Allah SWT. Akhirnya dari penawaran tersebut turun wahyu dari Allah. Surah Al-Kafirun ayat terakhir. Apa bunyinya bu? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu dia firman Allah SWT. Dari situ strategi kedua para Bani Israel, pemuka-pemukanya tak berhasil. Yang pertama tadi memutus Umar, tak berhasil. Yang kedua memberikan penawaran, tak berhasil. Kemudian masuklah ke strategi yang ketiga. Ini baru berhasil strategi kaum kafir Quraisy. Apa strategi ketiganya? Yaitu diadakannya pembatasan. Maksudnya orang Islam itu tak boleh berbelanja atau berjualan kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tak boleh membeli segala bentuk yang dijual oleh umat Islam. Dari situlah mulai hancur pertahanan Nabi SAW. 3 tahun Nabi itu berjualan tak laku-laku. Akhirnya bangkrut, jatuh miskin bagi Rasulullah SAW beserta Khadijah itu sendiri. Sebenarnya Khadijah sebelum itu terkenal sebagai wanita yang paling kaya. Tapi apa? Semenjak diadakannya strategi ketiga tadi, jatuh miskin dia. Karena itu seorang pedagang bu. Karena tak laku dagangannya akhirnya bangkrut. Akhirnya susah.
akhirnya wafat karena kejadian tersebut. 3 bulan berselang wafat juga paman kesayangan Nabi Muhammad SAW. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Wafat kedua-duanya. Bayangkan sama ibu, istri Siti Khadijah yang menjadi penyejuknya di dalam rumah, kemudian Abu Thalib yang menjadi benteng pertahanannya di luar rumah, itu meninggal semuanya. Akhirnya pusinglah kepala Nabi mengenal tersebut. Pusing kepala Nabi, akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke belum ke Madinah. Akhirnya setelah itu Nabi mengambil keputusan untuk pergi ke kota Taif untuk minta perlindungan karena Bani Israel itu makin gencar dia menyerang Nabi. Akhirnya pergilah Nabi Muhammad ke kota Taif berharap mendapatkan perlindungan dan dukungan di sana. Akhirnya sampai setibanya di kota Taif, ternyata bukannya dapat perlindungan, tapi dilempar bagi dalam surga pakai batu. Dilempar pakai batu oleh kaum Taif. Akhirnya kembali Nabi ke kota Makkah. Enggak apa-apa. Akhirnya kembali Nabi ke kota Makkah, kemudian beralih ke kota Madinah. Singkat cerita, ketika di perjalanan sampai ke kota Madinah, sebelum sampai ke kota Madinah itu Nabi Muhammad SAW beristirahat selama 4 hari di kota Kuba namanya. Jadi kampung Kuba ini adalah kampung kecil yang berada di perbatasan kota Madinah. Di situlah Nabi 4 hari. 4 hari di sana Nabi mandi, kemudian beristirahat, dan di situ pula lah Nabi mendirikan masjid pertama, masjid Kuba namanya. Jadi Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Setelah selesai barulah Nabi pergi ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah disambut oleh orang-orang baik namanya kaum Ansor. Kaum Ansor itu artinya kaum penolong. Sedangkan orang-orang yang hijrah sama Nabi ini namanya kaum Muhajirin. Apa arti kaum Muhajirin itu? Orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Singkat cerita, akhirnya Nabi berdakwah di kota Madinah. Baru 1 tahun di sana berkembang pesat Islam di kota Madinah. Sampailah bertahun-tahun kemudian Islam berkembang ke kota Mekah. Sukses dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari situ umat Islam punya kebiasaan, menamai tahun-tahun itu sesuai dengan kejadian besar yang terjadi di tahun tersebut. Contoh, Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada kira-kira bilangan tahun ketika Nabi lahir? Tak ada. Kenapa? Karena umat Islam menamai tahun kemarin itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada peristiwa besar, itu juga. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu namanya tahun Gajah karena ada pasukan yang dari Gajah menyerang Ka'bah. Kemudian tahun kematian Siti Khadijah, tahun kematian paman Nabi Abu Thalib disebut tahun Amul Husni, artinya tahun kesedihan. Kenapa? Karena kejadian di situ, kejadian besarnya adalah kejadian kesedihan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah disebut tahun Hijriyah. Kenapa? Karena peristiwa besar di tahun tersebut adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya lambat laun diputuskanlah bahwa tahun setelah itu juga disebut tahun Hijriyah. Jadi tahun pertama Nabi berada di Madinah itu namanya tahun 1 Hijriyah. Tahun setelahnya tahun 2 Hijriyah. Tahun setelahnya tahun 3 Hijriyah. Sampai sekarang tahun 1447 Hijriyah. Itulah asal muasalnya. Jadi umat Islam dulu menamai tahun itu sesuai dengan kejadian besar yang terjadi pada tahun tersebut. Karena tahun pas Nabi hijrah, peristiwa besarnya adalah Nabi hijrah, maka disebut tahun Hijriyah. Dari situlah asal muasal tahun Hijriyah. Paham kira-kira yang pertama? Jadi tahun asal muasal atau sejarah tahun Hijriyah itu akhir
Anak-anak Ustaz yang soleha. Halo. Apa yang dia? Baik, kita lanjut poin yang kedua, Bu. Apa poin yang kedua? Poin yang kedua itu kenapa atau apa keistimewaan bulan yang sekarang kita masuk ini? Apa keistimewaan bulan Muharram? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran." Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisiku itu cuma 12 bulan, tak ada yang lain. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan itu dilanjutkan sama Allah, minha arba'atun hurumun, kata Allah. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang aku muliakan, kata Allah. Apa saja? Salah satu mutawalliha, 3 di antaranya berjejer, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi terpisah, namanya bulan Rajab. Nah, itu dia aku buka 4 keistimewaan yang ada pada bulan tersebut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi bulan Rajab. Kenapa Allah muliakan Muharram? Ini dia poin pentingnya. Karena di bulan Muharram tersebut banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dialami hampir seluruh nabi dan rasul. Jadi bulan Muharram itu hampir semua nabi dan rasul terikat di dalamnya. Apa? Tentu saja yang pertama, Nabi Adam. Tahu Nabi Adam, Bu? Nabi Adam itu kakek moyang kita. Jadi Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah dari semenjak ia diciptakan sampai dia meninggal dunia. Ketika ia diciptakan, apa perintah Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujud para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu saya makhluk yang tak kepada Allah. Jadi sebelum ketika Adam ibu-ibu kami sekalian, iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat mengatakan tak ada sejengkal pun tanah di bumi ini yang luput dari sujudnya iblis. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan beberapa kali iblis ini jadi pemimpin pasukan para malaikat. Jadi iblis itu dimasukkan ke golongan para malaikat. Jadi ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud, termasuk di dalamnya iblis. Tapi apa? Sujud malaikat kecuali iblis. Kenapa iblis tak sujud? Kenapa iblis tak sujud? Karena sifatnya yang sombong dan angkuh. Bayangkan, Bu, apa kata iblis? Ana khairun minhu, katanya kepada Allah. Aku tak mau sujud ya Allah. Karena apa? Karena aku lebih baik daripada Adam ni. Khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari dari tanah. Jadi saya lebih mulia, wahai Allah. Jadi tak bisa saya sujud kepada Nabi Adam. Dari situ dilaknatlah iblis. Jadi iblis laknatullah. Janji Tuhan sampai akhir hayat, sampai hari kiamat, iblis itu akan tetap menggoda manusia. Kenapa? Karena ada jaminan dia akan masuk neraka. Itulah mulianya Nabi Adam. Sampai mulianya, Bu, Nabi Adam itu dimasukkan kepada Allah, diletakkan di surga. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasangan engkau. Siapa, Bu? Siti Hawa. Tinggal di dalam surga ini, nikmati fasilitas yang ada. Mau makan segalanya, mau minum segalanya. Lakukan perbuatan apapun yang kau mau. Satu yang dilarang Allah apa? Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekat
dicampakkan Adam dan Hawa ke bumi, keluar dari surga. Bayangkan ibunda-ibunda kami sekalian, Nabi Adam itu cuma satu kesalahan dicampakkan Allah dari surga menuju ke bumi. Kita dari bumi yang penuh banyak kesalahan, kita minta untuk pula ke Allah surga. Tidak itu ya. Jadi singkat cerita dikeluarkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Letaknya di mana? Nabi Adam diletakkan di India, sedangkan Siti Hawa diletakkan di kota Arab Saudi. Nama kota itu kota Jeddah. Jeddah itu berasal dari kata bahasa Arab. Jeddah itu asal katanya Jaddatun. Jaddatun itu artinya nenek. Jaddatun artinya nenek. Jeddah artinya nenek. Kenapa disebut nenek? Karena tempat turunnya Siti Hawa yang merupakan nenek moyang kita. Akhirnya singkat cerita bertemu Nabi Adam sama Siti Hawa. Akhirnya mohon kepada Allah. Riwayat mengatakan 40 tahun sujud kepada Allah, 40 tahun beristighfar kepada Allah agar diampuni segala dosanya. Apa istighfar Adam? Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya Bu. Maka itu dikenal sebagai istighfarnya Nabi Adam. Setelah 40 tahun beristighfar, barulah suatu hari Nabi Adam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengampunannya yang turun kepada Nabi Adam itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Itu dia. Itu Adam baru kita kasih hidup. Sekarang sudah jam berapa nih? 17.15. Banyak lagi nabi-nabi yang berkaitan dengan Muharram itu. Ada Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu? Nabi Yunus kejadiannya itu ketika dia berlayar, kapalnya ambil garam, akhirnya awak-awak lain dicampakkannya Nabi Yunus ke lautan. Akhirnya ditelan oleh ikan paus. Di ikan paus itu ditelannya, kemudian dibawa ke dasar laut. Disitulah Al-Quran menceritakan, itulah gelap sepaling-paling gelapnya di dunia ini. Kenapa? Karena bertemu 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan paus. Itulah induknya gelap. Itulah bertemu 3 kegelapan. Diceritakan dari Al-Quran. Kapan? 4 hari. Ada yang mengatakan riwayat 40 hari 40 malam Nabi Yunus hidup di dalam perut di dalam perut ikan paus. Akhirnya apa? Akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus ke permukaan. Hal itu terjadi pada tanggal 10 Muharram juga. Kemudian apa? Kemudian Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, dikejar mentok, akhirnya turun mukjizat Allah, disuruh belah pakai tongkatnya, lalu terbelah. Nabi Musa lari sampai di ujung, Fir'aun masih di tengah. Allah tenggelamkan kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu disebut Asra. Kita disunahkan untuk berpuasa. Itulah sebelum adanya kewajiban berpuasa pada bulan suci Ramadan, itulah puasa yang wajib bagi kita. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Jadi Bu, dulu itu orang kafir Quraisy itu tetap berpuasa juga di 10 Muharram dulu. Puasa Asyura itu namanya. Untuk membedakannya, maka Nabi menetapkan setelah tanggal 10 berpuasa, kita juga mesti berpuasa di tanggal 9. Apa puasa apa namanya Bu? Puasa Tasma. Tasma itu artinya asal katanya tis'atun. Tis'atun itu artinya 9. Maknanya apa? Puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Asyura itu asal katanya asalatun. Asalatun itu artinya 10. Maknanya apa? Berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu dia Bu. Banyak lagi Bu. Kalau kita kaji 100 kisah-kisah Nabi yang ada pada bulan Muharram ini tak akan selesai. Karena hampir semua Nabi Rasul kejadiannya di bulan Muharram. Sebut saja satu lagi Bu. Satu lagi kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu? Nabi paling ganteng setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ulama yang mengatakan Bu, kalaulah kegantengan itu sifatnya bersifat bulat, setengah kegantengan itu berada pada diri Nabi Muhammad SAW. Setengahnya lagi itu Bu dibelah dua, 1/4 itu. Itulah yang diingin Nabi Yusuf.
Seperempatnya lagi itu Allah dikasih laki-laki bumi, dikasih ke kami sedikit, dikasih ke suami-suami ibu sedikit. Apa yang kira-kira kata Nabi Yusuf itu? Kejadian Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf ketika dia sedang berada di rumah, dia difitnah oleh ibunya sendiri. Siapa nama ibunya? Zulaikha. Difitnah dia telah menodai si Zulaikha. Akhirnya apa? Dipenjara dia selama bertahun-tahun. Dan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara itu kejadiannya di bulan Muharram juga. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram. Maka Allah jadikan Muharram ini sebagai bulan yang salah satu bulan yang Allah muliakan di antara 12 bulan tersebut. Paham sampai di sini, Bu? Paham sampai di sini? Insyaallah. Oke, masuk kita ke poin yang ketiga. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi atau bagaimana sikap kita yang harusnya kita sikapi dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini. Jadi minimal ada 3 sikap. Ada 3 sikap yang harus kita lakukan ketika kita masuk di tahun baru Hijriah. Sikap yang pertama itu muhasabah. Apa itu muhasabah? Menghitung diri, bahasa internet introspeksi diri. Jadi sikap kita dalam menghadapi tahun baru Hijriah itu introspeksi. Tahun lalu apa yang sudah kita lakukan? Banyak salahnya, banyak benarnya, banyak baiknya atau banyak buruknya, kita introspeksi. Tak bisa introspeksi diri maka pakai tulisan. Tahun lalu kami sholat itu sering molor. Tahun lalu kami mau sholat subuh tapi tak jadi karena ramadan. Tahun lalu kami mau sholat zuhur tak jadi karena nonton. Tahun lalu kami mau sholat asar tak jadi karena badminton. Jadi kami 3 sholat karena 3 tahun dulu. Itu dia Bapak Ibu. Itu dia bilang kami sekalian dan Allah. Maka sikap kita yang pertama itu adalah bermuhasabah. Kenali itu apa kesalahan kita di tahun lalu. Jangan sampai tahun ini itu sama saja di tahun lalu. Kalau tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, kita namanya orang yang beruntung. Kalau tahun ini sama saja sama tahun sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kalau tahun ini lebih baik, kalau tahun lalu lebih baik daripada tahun sekarang, maka kita termasuk orang-orang tercela. Itu dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu sikap kita yang pertama, muhasabah, sikap saja. Kemudian yang kedua, setelah muhasabah kita mesti hijrah. Hijrahnya apa itu? Hijrah apa itu? Berpindah. Apakah harus hijrah dari Pekanbaru menuju ke kota lain? Cukup Nabi saja hijrah. Dari mana hijrah? Karena beliau hijrah karena ada kewajiban yang terjadi kalau dia tidak hijrah. Salah satunya apa? Akidahnya terancam. Kemudian apa? Nyawanya terancam. Kalau ibu di Pekanbaru ini akidah itu terancam, nyawa itu terancam, keadaan itu tidak baik-baik saja, maka dia juga hijrah, pindah ke kota lain. Tapi ibu kira-kira terancam tidak, Bu? Bu, terancam kira-kira nyawa ibu sekarang? Nah, terancam kira-kira kalau misalnya tetap di mahkota Riau ini terancam akidah ibu? Nah, terancam kira-kira kesehatan ibu? Enggak ada, pindah dari mahkota Riau. Itu ya tuh. Jadi hijrah di sini maksudnya apa? Hijrah dari yang baik menuju yang hijrah dari yang buruk menuju yang lebih baik. Kalau kemarin tahun lalu kita tak baca Quran, jarang baca Quran, sedikit baca Quran, maka tahun sekarang usahakan berbanyak baca Al-Quran. Kalau tahun lalu kita jarang bersedekah, tahun lalu kita pelit bersedekah, maka tahun ini usahakan kita sering bersedekah. Karena maaf cakap budaya
continue berkelanjutan. Setelah kita hijrah dari yang baik, dari yang buruk ke yang baik, maka yang baik itu kita teruskan. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang lalu kita harus berbuat hijrah dari sana, kita continue, kita istiqomah. Artinya apa? Setelah kita berbuat baik, maka kebaikan itu harus continue. Kalau kita taubat, taubatnya itu harus sungguh-sungguh. Namanya taubatan nasuha. Dan taubat sama lalu. Tahu taubat sama lalu? Taubat sama lalu itu hari kok, bukan sama lalu. Lalu pakai berjanji pada Tuhan, ya Allah akan dimakan sama lalu. Tapi aku 2 hari sudah itu istri gue sama lalu, itu buahnya juga itu. Nah itu taubat sama lalu. Hari gue yang bertaubat, habis itu ulang mulai. Nah jangan. Kalau kita bertaubat, continue istiqomah kita dalam taubat kita. Baik, itu mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, yang pertama, tahun baru Hijriah ini diawali dari hijrahnya Nabi dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, bulan Muharram itu menjadi istimewa karena banyak kejadian penting yang ada di dalamnya. Yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi tahun baru Hijriah itu minimal ada 3, muhasabah, hijrah, dan istiqomah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu kami sekalian, terutama bagi diri kami sendiri. Doa. Oke, baik Bu, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian barang siapa yang mungkin datang ke sini dalam penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kemudian orang-orang yang keluarga kita di sini ada masalah, Allah berikan solusinya. Kemudian barang siapa yang menyangka, mudah-mudahan Allah lunasi. Kemudian bagi kita semua yang barangkali kurang beribadah, mudah-mudahan Allah sibukkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dan sekaligus penyerahan piala kultum yang diadakan oleh Permata yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni Daulay. Kepada Ibu Yuni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.